Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga masyarakat Kudus dan sekitarnya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama podcast Kang Fikri di info seputar Kudus. Kali ini kita akan mencoba bicara tentang air pegunungan Muria yang sampai dengan saat ini terus saja dieksploitasi, walaupun semua pengusaha ini tidak mengantongi izin. Oleh karenanya pagi ini kita akan bicara langsung dengan Kang Sutikno, petani desa Kajar yang sangat gigih memperjuangkan penertiban air pegunungan yang terus dieksploitasi secara ilegal. Oleh karenanya mungkin bisa diceritakan Kang Sutik kondisi air pegunungan di wilayah Colo, Kajar dan sekitarnya sebelum air itu diambil melalui mobil tangki-tangki. Kondisinya seperti apa? Ya, gini ya. Penjelasan saya masih seperti yang kemarin pada waktu kita menyampaikan ke instansi pemerintah. Pada waktu memang ada aktivitas eksploitasi air yang dijual itu, memang sumber mata air ini masih begitu bisa dikatakan sesuai habitatnya lah. Ya, sumber mata air tidak ada yang menguasai, sementara sungai-sungai yang ada di gunung yang sampai ke pertanian itu pun masih berjalan baik, bisa dimanfaatkan oleh petani. Ya. Sekarang setelah itu memang dari awal ada pengambilan terus oleh kelompok-kelompok, terus selanjutnya diambil oleh pengusaha untuk dijual secara tidak resmi, kalau katakan gitu. Itu memang khususnya masyarakat petani ini sangat yang kena dampak dikarenakan air untuk pertanian kalau kemarau mati total. Jadi tidak bisa irigasinya mati ya. Yang biasa awalnya itu panen bisa 3 kali, sekarang jangankan 2 kali, 1 kali itu pun harus bertepatan dengan musim tertentu kan gitu ya. Jadi secara finansial itu pun kita juga terkena dampaknya, yang secara alam juga ya begitu keadaannya. Makanya dari kami para masyarakat petani itu memang sampai sekarang ya memperjuangkan sampai apa yang menjadi harapan kami itu bisa berhasil. Kalau boleh supaya masyarakat tahu ya, sebenarnya air yang diambil sebelum sampai ke bak-bak penampungan yang ada di sepanjang jalan itu sebenarnya itu diambil dari mana saja? Dari sumber mata air yang ada di wilayah Muria, dari sungai juga sekarang sudah di bendung-bendung, di peralon diambil ke bak penampungan yang ada di desa-desa. Sekarang seperti itu, jadi katakanlah sumber mata air sekarang sudah habis. Jadi di sungai di wilayah Colo atas itu berarti sudah di kotak-kotak begitu? Kotak-kotak. Kemudian dipasang peralon? Ya, pasang peralon, penguasaan lahan semacam itu. Jadi itu kalau misalnya kenapa air terjun Montel yang dulu begitu besar airnya sekarang menjadi itu termasuk dampak dari kaplingisasi sungai itu, Pak? Sangat jelas dengan bukti setelah ada kapling bermata air itu nyatanya sekarang kalau kemarau itu modal kan sudah tidak lagi air terjun tapi tebing kering ya kan. Jadi sekarang kalau hujannya itu banyak airnya Colo sendiri itu sekarang sudah tidak
dingin lagi ya. Tidak dingin lagi. Terus Kang Sutik, ikhtiar yang sudah panjenengan lakukan bersama kawan-kawan petani yang lain, seperti yang dilansir beberapa media kan begitu intens ya. Artinya upaya apa saja yang sudah dilakukan oleh petani kajar untuk menghentikan usaha eksploitasi air yang di bawah tangki ini bisa berhenti? Ya, kalau selama ini yang sudah kami lakukan itu kan memang senam kami ya sering mengadakan aksi damai ke pemerintah, ke instansi-instansi tertentu, termasuk ke jalan kaki ke Gubernur Jawa Tengah, menyampaikan apa yang menjadi keluhan dari kami selaku masyarakat mengenai hal sumber mata air tersebut. Ya dari pemerintah memang ya saya berterima kasih lah telah diadakan peringatan, terus penyegelan sampai dengan penutupan. Nah, kan tetapi hal itu kan tidak semata-mata langsung semua itu bisa berjalan sesuai keadaan atau keadilan sosial. Intinya seperti itu. Karena kan setelah itu pun dari komersial air juga masih jalan sampai sekarang. Entah itu bentuk dijual tangki atau dijual individu, dalam arti air minum sendiri itu dari dulu sampai sekarang itu kan seperti limbah. Yang punya duit, yang mampu menguasai, nanti setelah di desa itu nanti bisa dikapling perpanjuran, jadi tarif dari berapa juta. Ini kan juga ironi ya. Ini kan juga tentu bahaya, baik masa yang sudah atau yang lebih-lebih masa yang akan datang. Jadi mungkin bisa dijelaskan Kang Sutik. Jadi dampak dari pengambilan air permukaan di wilayah Muria yang dibawa tangki keluar dari wilayah ini kan tidak hanya berdampak irigasi pertanian jadi mandek ya, akan tetapi karena ketersediaan air wilayah Muria ini kan harus diprediksi berapa detik per liter, sehingga tentu nanti pemenuhan hak atas air tersebut terhadap warga tentu akan berpengaruh juga ya. Artinya seperti yang disampaikan Kang Sutik tadi, bahwa penguasaan sumber-sumber mata air di wilayah Muria ini sudah sebagian besar banyak dikuasai oleh orang-orang yang berduit. Lalu pengaruhnya terhadap masyarakat pengguna yang dulu sebelum ada air dijual ini, mereka begitu luar biasa secara bebas mungkin menggunakan untuk keperluan mandi, cuci, dan lain-lain. Nah, setelah ada penjualan air melalui tangki ini, pengaruhnya terhadap masyarakat pengguna di wilayah Kajar khususnya bagaimana, Pak? Ya, dampak dari masyarakat pengguna air minum dimaksud ya. Ya. Itu kan memang seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau misalkan ini ada satu titik sumber sudah diambil oleh perorangan, itu artinya berarti itu miliknya. Dianggap itu adalah milik pribadinya. Ya. Sementara misalkan ada tetangga atau warga yang belum punya, mau ngambil sudah tidak ada, mau ambil yang sudah diambil orang tadi, ya memang mau tidak mau harus beli, kan gitu. Beli kepada orang yang mengaku punya itu. Mengaku punya. Itu kan alasan udah modal, ini milikku, ini wekku. Merasa memiliki, maka tadi saya katakan kan hukum rimba. Maka itu kemarin pada waktu termasuk di provinsi, di kabupaten itu juga sudah saya sampaikan sebetulnya secara lisan, ya mungkin entah itu karena belum ada tindak lanjut
atau karena terbatasnya pengetahuan kami sehingga mungkin kurang dimengerti, saya sendiri belum tahu. Tapi yang penting air Muria sekarang itu kan membutuhkan penataan, segera campur tangan dari pemerintah, karena kalau tidak ada tindak lanjut yang sampai selesai, itu sangat bahaya baik untuk masyarakat juga alam. Jadi ya paling tidak supaya ada rasa keadilan dalam menggunakan air untuk kebutuhan minum dan lain-lain kan. Tentu semua kan harus berdasarkan aturan undang-undang gitu. Jadi selama ini sampean dan kawan-kawan kan sudah gigih memperjuangkan penertiban air permukaan Muria itu. Menurut Kang Sutik, kira-kira sudah ada pengaruhnya pengusaha yang dalam tanda kutip mengeksploitasi, memanfaatkan air tersebut, sehingga setelah ada tindakan dari pemerintah kemudian mereka tidak mengambil lagi. Kira-kira ada nggak pengaruhnya, atau mungkin malah pada saat mungkin eksekusi ini dilakukan pura-puranya tidak beraktivitas, tapi nanti lain hari mereka ngambil secara kucing-kucingan, nanti setelah aman secara terang-terangan. Kira-kira hal tersebut terjadi apa tidak selama ini? Kan kita lihat sudah ada 2 kali eksekusi dari dinas terkait ya. Ya kalau masalah dampak dan mereka itu sejak ditutupnya 1-2 hari memang berhenti. Tetapi setelah itu secara terang-terangan juga disambung lagi untuk penjualan air minum, air tangki. Awalnya kucing-kucingan, akan tetapi setelah itu juga sekarang sudah belak-belakan. Hanya saja memang sebagian dari mereka itu kan ada yang sistemnya ini dibenahi, dalam arti mungkin kalau dulu itu kan memang langsung jet dari yang ini, sekarang enggak. Mungkin pada waktu entah tengah malam atau memang siang bolong atau memang itu alasan disisakan atau ya seperti yang sudah-sudah itulah. Tapi yang intinya sampai sekarang itu masih aktif. Jadi pengambilan itu masih aktif. Aktif. Dan pemerintah tidak ngapa-ngapain. Artinya tidak memberikan sanksi. Nyatanya sampai sekarang tidak ada sanksi, walaupun pada waktu menjelang penutupan itu kan ada ya surat apa peringatan kalau tidak salah ya, yang di situ tertulis penegakan secara justisi dan non justisi. Yang jadi pertanyaan atau ganjalan masyarakat khususnya saya dan kawan-kawan ini kan, yang justisinya mungkin ya sudah ada pelang penutupan atau dan lain sebagainya, tapi yang non justisi ini di mana gitu? Karena mereka sekarang melakukan aktivitasnya itu kan secara jelas, tidak lagi kucing-kucingan, tapi secara jelas malah ada yang pura-puranya dibuang di depan rumah yang segede kalau tidak salah kurang lebih 2 n, kalau tidak 1,5 n. Oh itu dari pegunungan dibuang. Seolah eman-eman. Daripada tak buang lebih baik saya tampung dan dijual di tangki. Kalau mungkin menurut Kang Sutik sekarang itu sudah ada berapa tangki sebenarnya yang beraktivitas di daerah utara itu? Saya kira masih sama seperti dulu. Lebih dari 20-an? Lebih. Dan sehari kira-kira bisa berapa kali dia bolak-balik ambil? Ya kalau 1 hari 1 malam minimal ya 5 kali 20 tangki yang berkapasitas 6.000 kurang lebihnya. Berarti kalau 5 tangki kali 6.000 ada 30.000 liter.
kali 20 tangki. 600.000. Berarti sehari itu ada 600-an ribu liter yang dibawa ke luar. Sehingga mungkin kalau ini tidak ada campur tangan dari pemerintah, bisa dipastikan tentu Colo, Kajar yang dulu subur makmur, barangkali air pegunungan Muria ini akan tidak mustahil ya kalau berubah menjadi air mata, karena debit airnya semakin sedikit kan begitu. Ya, selain itu otomatis ya, kalau air dari sumber langsung dibawa itu kan tidak ada ya resapan di tanah yang atas. Iya kan, artinya kan kering. Kering. Kalau atas saja kering, ya otomatis nanti yang wilayah bawahnya itu kan juga kering. Kalau menurut Kang Sutik, misalnya idealnya untuk pemanfaatan air pegunungan Muria ini dari sisi kepentingan irigasi supaya bisa berfungsi kembali, kemudian kebutuhan masyarakat akan air bersih juga terpenuhi. Ini konsep Kang Sutik supaya publik nanti bisa mungkin memahami dan barangkali ada yang mendukung gerakan ini, karena apapun yang namanya air ini kan tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Jadi kalau tidak sekarang kapan lagi, dan siapa lagi yang peduli akan keberadaan sumber mata air di Gunung Muria, kan begitu. Kira-kira konsep idealnya ketika misalnya sumber peralon-peralon itu ditertibkan, harusnya itu bentuknya ya konkretnya seperti apa supaya petani merasakan manfaat seperti pada saat mbah-mbahnya dulu, yang kebutuhan air bersih untuk masyarakat juga terpenuhi. Kira-kira konsepnya gimana Kang Sutik? Ya, itu sebetulnya sudah beberapa kali bagaimana bentuk konsep itu sudah tak sampaikan ya, termasuk di provinsi, di kabupaten, hanya saja itu kan secara lisan, dan mereka saat itu ya jawabnya kan bukan kewenangan saya, gitu katanya. Hal itu adalah kewenangan dari provinsi. Ya, adapun kalau mengenai konsep bagaimana bentuknya itu supaya lebih tertata, semua ini bisa berjalan sesuai aturan. Ya, kalau harapan saya ini supaya pemerintah ini cepat-cepat menata lebih awal itu di air minum. Ya, di air minum dalam arti mereka ini di PAM. Yang PAM itu katakan PAM Simas ya. Ya, ini dalam membayar nanti kan murah. Itu PAM Simas. Dengan di PAM Simas, pertama untuk air minumnya ini, kalau sudah disediakan dari pemerintah, nanti sumber-sumber mata air yang ada di gunung, yang sungai-sungai air yang ada di sungai-sungai itu, semuanya ini yang diambil oleh warga ini kan dihentikan, langsung dihentikan secara total, karena air minum, sarana air minum ini sudah ditata oleh pemerintah. Nah, kenapa tujuan seperti itu? Supaya kelebihan dari air minum ini tidak terbuang sia-sia, tidak terbuang sia-sia di desa, akan tetapi kembali lagi ke sungai, di gunung, dalam arti bisa ngalir lagi ke sungai yang bisa dimanfaatkan oleh petani. Irigasi itu. Nah, dalam arti tujuan ini kan air minum cukup, petani hidup, alam juga subur. Ya. Gitu. Oke. Jadi itu yang menjadi persoalan kenapa Colo, Kajar dan sekitarnya itu tidak sejuk lagi, karena air permukaan banyak dimanfaatkan oleh oknum-oknum pengusaha yang notabene sama sekali tidak berizin untuk dimanfaatkan menjadi pekerjaan mereka. Oleh karenanya mungkin saya sangat apresiasi kepada Kang Sutik dan kawan-kawan yang tetap memperjuangkan
agar air permukaan di Gunung Muria ini bisa kembali ke alamnya lagi, supaya Colo bisa sejuk lagi, air terjun Muria bisa berfungsi lagi, dan lain-lain. Oleh karenanya terima kasih warga Kudus dan sekitarnya, tetap bersama Kang Fikri, selalu pecahkan masalah dan tetap mendapatkan solusinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.